Seorang nelayan di Kabupaten Belitung Timur mengaku mendapatkan intimidasi setelah melaporkan aktivitas penambangan timah ilegal di desanya. Ia meminta polisi bisa bertindak tegas menyelesaikan kasus tambang timah ilegal yang berdampak buruk pada lingkungan. Penambangan timah ilegal masih marak terjadi di Belitung Timur. Aktivitas ini telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan parah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal itu menimbulkan keresahan di kalangan pejuang lingkungan. Salah satu yang lantang bicara soal kerusakan lingkungan itu adalah Yudi Amsoni, nelayan sekaligus pegiat lingkungan asal Desa Sukamandi, Kabupaten Belitung Timur. Namun, suara lantang Yudi ternyata berbuntut panjang. Rumah Yudi didatangi warga yang merupakan keluarga dari para petambang ilegal. Yudi juga mengaku didatangi tim gabungan Polres Belitung Timur dan Polsek Manggar yang dipimpin Kabak Ops Polres Belitung Timur AKP Yandri C. Akip. Tim gabungan itu mengajak Yudi ke lokasi tambang ilegal yang dikeluhkannya. Di lokasi yang berjarak sekitar 8 km dari rumahnya, Yudi dihadapkan pada 26 petambang liar. Lalu, Yandri menyampaikan bahwa Yudi adalah sosok yang melaporkan penambangan di sana. Penambangan Bapak diizinkan siapa bisa nambang di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Ya, ini kan APL, Pak. Hah? Ini kan hutan desa. Pak, itu kan HL. Kami tidak berani ke HL, Pak. Ini APL. APL, hutan desa. Benar, Pak? Ini hutan desa? Iya. Aku pernah nelfon Pak Kades kan. Nah, hutan desa nih, Pak. Oh gitu? Ya, itu kalau di sana, sebelah sana kami tidak berani, Pak. Ini kalau kata Pak Yudi katanya ini kawasan wisata. Ya Pak Yudi? Lokasi ini kan kita udah sepakat dulu nama kecamatan, nama Babinsa bahwa lokasi ini peruntukannya bukan untuk tambang. Oh gitu. Tapi untuk wisata. Ya. Ya, jadi itu Pak ya Bapak tinggal sendiri nih dari Pak Yudi ini aktivis lingkungan, ya. Bapak, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi itu, ya, polisi ini bekerja dengan hati nurani, Pak. Ya, kami ini manusia biasa. Betul kami penegak hukum. Apa yang disebutkan oleh beliau di Kompas itu bahwa polisi Kapolri tidak berani menegakkan hukum. Nah, ini saya kasih contoh. Menegakkan hukum itu dengan hati nurani, Pak. Yudi mengaku terancam dan menjadi korban persekusi para petambang ilegal. Ia kini mempertanyakan nasibnya yang justru tersudut setelah bersuara melawan petambang ilegal. Kasus yang sedang saya alami beberapa hari terakhir ini memang cukup membuat resah ya. Artinya seakan-akan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan ataupun masyarakat yang peduli ini kurang maksimal gitu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tujuan kesini juga untuk memotivasi teman-teman Jatam, Walhi, dan Greenpeace lewat obrolan santai ini. Harapannya mereka kerja lebih profesional dan lebih mengutamakan keselamatan masyarakat ataupun keselamatan aktivis yang memang murni memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini. Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengapresiasi upaya Yudi menolak tambang timah ilegal di desanya. Kepala Divisi Hukum Jatam Muhammad Jamil mendorong polisi bisa menindaklanjuti dan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal. Ini harusnya dijadikan pintu masuk bagi kepolisian. Untuk apa? Untuk mengejar aktor-aktor yang terlibat, yang mendapat untung sungguh dan yang lebih besar. Karena kalau kita lihat di video itu ya, yang dilakukan penegakan hukum, kami lihat itu adalah orang-orang bekerja di lapangan ya, yang melakukan ibaratnya pekerjaan harian lah untuk aktivitas penambangan. Polisi perlu melacak siapa penadah, siapa pembelinya, dijual kemana, pihak-pihak mana saja yang terlibat. Polres Belitung Timur menyebut upaya pemberantasan tambang timah ilegal terus dilakukan di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung. Sejak dilakukannya operasi peti atau pertambangan ilegal pada tahun lalu, setidaknya ada 4 kasus telah ditangani pada tahun 2023 dan 13 kasus tahun ini. Polisi mengimbau agar para penambang tidak melakukan aktivitas tambang di daerah terlarang. Terkait dengan tambang ilegal yang ada, Polres Belitung Timur mulai dari tahun kemarin, kemudian tahun ini juga senantiasa
melaksanakan upaya-upaya, baik itu mulai dari upaya preemptif, preventif, bahkan represif. Upaya preemptif kita yang dilakukan oleh Polres Belitung Timur tentunya dengan himbauan-himbauan. Kita tidak bekerja sendirian, kita didukung oleh LHK, pemerintah daerah, bahkan stakeholder terkait untuk memasang pelang-pelang di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan penambang. Upaya represif, preventif, dan persuasif dilakukan untuk memberantas penambangan ilegal. Pelaku penambangan ilegal akan menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.